Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru, masih di pelajaran matematika, materi KPK dan FEB. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal cerita. Nah anak-anak, masih ingat dengan KPK dan FEB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan teknik pohon faktor dan cara sengkedan atau tabel pembagian. Nah anak-anak, KPK dan FEB yang kita pelajari ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya jika ada dua lampu yang waktu berkedipnya berbeda. Nah, kita mau cari tahu kapan lampu itu akan berkedip bersama-sama. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang mari kita latihan bersama-sama. Nah, ini Bu Guru punya soal ya. Kita lihat bersama. Angga dan Novi ya, di sini dia suka pergi ke perpustakaan yang sama ya, dan perpustakaan ini selalu buka walaupun hari Minggu. Angga pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali, sedangkan Novi pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Nah, hari ini Novi dan Angga pergi bersama-sama ke perpustakaan. Nah, sekarang kita mau cari tahu kapan lagi Novi dan Angga akan pergi ke perpustakaan bersama-sama. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi, pertama kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama diketahui Angga itu pergi ke perpus setiap 3 hari sekali. Kita tulis seperti ini ya. Kemudian Novi setiap 4 hari sekali. Cukup tulis seperti ini saja ya. Nah, setelah itu apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah kapan mereka akan pergi bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, caranya menjawab adalah kalian cari dulu kelipatan 3. Kenapa kelipatan 3? Karena Angga setiap 3 hari sekali ya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini Bu Guru sudah mengurung ya yang sama ya dari dua kelipatan ini. Kelipatan 3 dan 4 yaitu 12 ya sama. Kemudian 24 juga sama. Ya, ada lagi yang sama. Mungkin kalau kita cari ke belakang pasti ada yang sama. Nah, untuk menentukan KPK kita harus mencari yang paling kecil dari kelipatan persekutuan. Nah, kita tahu kelipatan persekutuannya adalah 12 dan 24. Yang paling kecil yang mana? Ya, benar sekali ya, 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga kita simpulkan di sini ya, ingat dalam soal cerita harus ada jadi ya. Jadi, mereka akan bertemu setelah 12 hari. Nah, Nana masih di permasalahan Novi dan Angga pergi ke perpustakaan ya. Nah, Bu Guru tambahkan sedikit soalnya ya. Jadi kita tuliskan di sini kalau Novi dan Angga pertama kali bertemu di perpustakaan itu adalah pada tanggal 23 Juli 2020. Nah, kapan lagi mereka akan bertemu? Nah, kita harus tahu bahwa KPK-nya tadi itu adalah 12 ya. Jadi mereka akan bertemu setelah 12 hari kemudian. Nah, selama 12 hari kemudian itu, tanggal berapa lagi mereka akan bertemu? Nah, caranya menyelesaikan adalah pertama kita harus cari tahu dulu berapa umur bulan yang diketahui ya. Bulan diketahui adalah bulan Juli. Nah, kita tahu umurnya adalah 31 hari. Ya, jadi kita kurangi 31 dengan 23. Kenapa 23? Karena tanggal mereka bertemu 23, jadi sisa hari di bulan Juli itu adalah 8 hari. Nah, 8 hari di bulan Juli berarti bulan Agustusnya bulan berapa hari? Nah, kita kurangi ya 12 dengan 8 hasilnya adalah 4. Jadi mereka akan bertemu pada tanggal 4 Agustus 2020. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan?
Nah, permasalahan yang kedua, misalnya seorang remaja putri ingin membagikan parcel kepada anak panti asuhan. Nah, saat ini dia hanya memiliki 18 permen dan 24 jajan. Nah, sekarang berapa banyak plastik yang dibutuhkan oleh remaja putri itu untuk membungkus parcel, dan berapa banyak permen dan juga jajan yang dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, Nana, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh remaja putri tadi, seperti biasa kita lakukan langkah-langkah yang tadi juga ya. Pertama, kita harus cari apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah banyak permen ada 18 buah, kemudian banyak jajan ada 24 buah. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak plastik yang digunakan untuk membungkus parcel. Kemudian jumlah permen dan jajan tiap-tiap parcel. Nah, setelah mengidentifikasi apa diketahui ditanya, baru kita selesaikan dengan cara FPB. Kenapa FPB? Karena ini berkaitan dengan pembagian ya, bagi-bagi buah, bagi-bagi jajan, itu menyelesaikannya dengan FPB. Nah, kalau untuk FPB bagaimana cara mencarinya? Ya, anak-anak bisa menggunakan teknik pohon faktor atau sengkedan ya. Nah, di sini Bu Guru menggunakan pohon faktor. Ya, bisa dilihat di sini pohon faktornya 18 ya, dari 18 ya. 18 kita pertama adalah 2 dulu ya. Kenapa 2? Karena 18 bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi 2, 18 bagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 juga kita jabarkan ya. Hasilnya adalah 3 kali 3. Nah, 3 ini masih bisa dibagi lagi nggak? Ternyata tidak bisa. Kita cukupkan dulu di sini. Nah, bagaimana dengan 24? Nah, 24 juga demikian ya. Kita coba bagi 2 dulu. 24 bagi 2 hasilnya 12. Kemudian 12 kita jabarkan lagi. Bagi 2 lagi ya. 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 kita jabarkan. Itu adalah 2 kali 3 ya. Dan 3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka dari sini kita dapat faktorisasi primanya ya. 18 itu dapatnya dari 2 dikali 3 kali 3. Ya, atau bisa kita tulis jadi 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian untuk 24 juga sama ya. Kita tuliskan yang di dalam kurung ini. Di sini ya, jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 2. Ya. Nah, untuk menentukan FPB, jadi kita bisa melihat dari faktor-faktor ini ya. Bagaimana sifat FPB? Ya, FPB itu harus memilih faktor yang sama. Kalau tidak sama, dia tidak bisa dimasukkan atau tidak dikalikan ya. Harus faktornya harus ada dari 18 dan 24. Nah, ini kebetulan dua-duanya ada ya. 2 dan 3 dua-duanya ada. Nah, kalau dia faktornya sama, dipilih pangkat yang terkecil. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya ya. Jadi FPB di sini adalah 2 ya. Kenapa dari angka 2 ternyata yang pangkatnya terkecil adalah 2. Kemudian untuk 3 juga pangkat terkecil adalah 3. Maka kita tuliskan 2 saja dan 3 saja ya yang pangkat kita tidak ikutkan. Nah, maka diperolehlah FPB dari 18 dan 24 adalah 2 kali 3 atau 6. Nah, setelah kita mengetahui bahwa FPB dari 18 dan 24 adalah 6, maka kita tahu bahwa jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus parcel adalah 6 buah. Nah, setelah tahu bahwa jumlah plastiknya 6 buah, kita bisa menghitung berapa jumlah permen dan jajan yang dimasukkan ke setiap parcel. Caranya adalah dengan membagi ya. Nah, kita tahu bahwa permen ada 18 ya, dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sedangkan jajan ada 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 buah. Jadi setiap parcel akan berisi 2 permen dan 4 buah jajan. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, anak-anak bagaimana sudah paham tentang menyelesaikan soal cerita tentang KPK dan FPB? Nah, Bu Guru ingatkan kembali ya, saat menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB, kalian harus mengetahui dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah itu, kalian harus bisa mengidentifikasi ini permasalahannya tentang KPK atau FPB.
Nah, permasalahan tentang KPK itu biasanya berkaitan dengan pengulangan. Misalnya pertemuan kapan mereka terjadi bersamaan. Kemudian kalau FEB itu berkaitan dengan pembagian, misalnya bagi-bagi buah, bagi-bagi jajan seperti soal tadi. Nah, Nana, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FEB, kalian bisa kerjakan soal yang ada di buku halaman 54-55 ya, latihan 5 nomor 1 sampai 4. Ya, buat di buku latihan, tulis caranya dengan rapi, dan setelah selesai ingat difoto dan diunggah di laman tugas Google Classroom. Nah, Nana, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah!